di mimpinya dia ngelihat POV-nya dia tuh ngelihat Mas Randy itu diikat di pohon gede Mas. Di situ ada genderuwo itu. Jadi di mimpin keduanya yang keduanya itu di mimpin itu ada genderuwo itu tiba-tiba genderuwonya itu kan dari ngeliatin nyorot si Mas Randy yang di kiri itu langsung ngeliat ke Mas Agung. Jadi kayak di samping pojok gitu loh. Lihat kayak gini langsung si genderuwonya itu bilang, temenmu nggak bakal selamat. Oke, di episode kali ini gue udah berhasil ngundang kenalan gue, penjaga kosan nih. Sewaktu gue ngekos di Salatiga 2012 lalu. Kalau gitu langsung aja kita sapa nih. Halo, Mas Hanafianto. Halo Mas Yang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini prosesnya panjang nih, gue bisa ketemu sama dia lagi nih. Karena intinya dia ini punya kunci rahasia di salah satu kosan di Salatiga ini. Bener nggak Mas? Benar. Ya, kalau gitu bisa di-spill dikit nih Mas ke teman-teman podcast nih. Iya, jadi sebenarnya yang saya ceritain dulu itu nggak sebenarnya benar Mas. Ya. Oh gitu? Iya. Itu tapi ya sebagian ada benernya. Cuman karena memang waktu itu mandat dari ibu kos, ada mandat dari ibu kos itu nggak boleh diceritakan sama orang baru. Takutnya orang baru itu takut atau gimana karena kan memang itu kan kosan tuh. Nanti kalau saya ceritain semua Iya benar-benar nggak ada yang etis mau, juga ya. ya. Sedangkan baru kenal juga kan. Tapi ternyata ya gangguan di kosan itu lebih parah daripada yang kita duga. Sama ibu kos itu juga nggak ngeduga kalau sampai tuh sampai digangguin sampai segitunya gitu. Iya. Nggak sampai seminggu ya nggak sampai. Nggak nyampe Mas. Iya karena sih udah terlalu apa ya? Gangguannya tuh udah terlalu parah lah maksudnya. Iya emang bener. Cuman ya nanti saya ceritain versi lengkapnya biar nggak ada menerka sana menerka sini gitu. Iya betul. Jadi tapi balik lagi ini buat pelajaran ya Mas ya. Saya nggak ada niatan buat buat ada maksud lain nggak. Emang buat pelajaran benar-benar diambil positifnya aja, dibuang negatifnya gitu. Karena ini sensitif nanti ya. Iya. Saya juga nggak izin sama Bayu karena nanti kan ada namanya Mbak Ayu. Oh iya, Mbak Ayu gimana kabarnya Mas? Itu saya nggak tahu. Oh udah nggak lost kontak juga? Lost kontak. Saya tuh kemarin kan sampean ini kan ngontak saya kan? Iya. Itu mau dapat validasi soal itu kan? Iya. Nah berarti kan orang-orang terkaitnya ini kan maksudnya saya mikir takutnya bawa nama A ini ke bawah. Nah saya mau nyari kemarin itu ternyata emang nggak dapet. Ya semoga sih sehat-sehat aja ya Mas ya. Tapi nggak apa-apa karena ini kan buat kebaikan ya, buat pelajaran kita semua balik lagi. Jadi ya insya Allah sih nggak masalah sih. Insya Allah sih nggak masalah ya. Aman ya. Tapi sempat kaget ya saya ngontek. Masih kenal nggak sih sebenarnya? Kaget Mas. Ya kaget lah kan Mas tato apa messenger itu kan. Iya. Untung saya masih ada Facebook. Itu pas masih siapa ya gitu kan. Oh cuman pas saya tegesin mukanya tuh saya ini agak pangling dulu kan kurus. Iya. Ya agak paling terus ini mah yang waktu itu ngekos cuman nggak sampai seminggu gitu. Bener-bener diganggu. Itu parah banget sih Mas. Saya juga parah sampai kita nemuin barengan ya waktu itu ya. Barengan nampak ya itu orang itu ya. Ini apa jinnya. Iya. Ya udah kalau gitu di stop dulu Mas biar teman-teman di rumah pada penasaran nih gimana sih kisahnya. Oke, teman-teman podcast di rumah yang mau jadi narasumber kayak Mas Hanafianto bisa aja langsung DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Oke, teman-teman Kak, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Mas Santo, gimana sih kisah selengkapnya yang bisa diceritain ke teman-teman podcast dari awal? Monggo. Iya, jadi awal mula saya bisa kerja di kosan itu, jaga kosan itu tuh gara-gara memang bapak saya itu dulu memang kerja di situ. Jadi saya nerusin lah ibaratnya gitu. Udah lumayan lama sih bapak saya itu. Soalnya itu kosan itu kalau nggak salah berdiri
99 itu ya tahun 99. Oh 99. Jadi abis kerusuhan tuh. Iya, iya, Nah, iya. itu dulu sebenarnya PNS. Siapa tuh? Si bapak kosnya ini sama ibu kos yang punya kos. Oh, Nah, iya. dulu tuh nggak tinggal di situ. Itu dulu tanah kosong ceritanya. Hmm. Tanah kosong dibelilah sama si beliau ini. Hmm. Karena dapat uang dari pensiunan PNS itu tadi. Oh. Gitu. Jadi kan waktu pas perubahan era 99 itu kan rupiah sama dolar itu kan Oh, iya, iya. 2 kali lipat kan Mas ya. Jadi dia memang punya tabungan uang itu ditukar ke rupiah. Dulu tuh kan dolar tuh kalau nggak salah berapa sih 98 tuh 6.000 deh satu dolarnya. Iya. Sekarang Lupa sih. ya pokoknya segitu dah. Pokoknya dia punya tabungan dolar itu karena ditukerin, akhirnya beli tanah disitulah. Nah sekalian dibikin kosan. Kosan itu 99 akhir tuh udah jadi sih. Karena memang cepet karena banyak uangnya kan. Iya, iya. Nah, jadi bapak saya itu memang orang asli situ. Saya juga asli Salatiga ya. Salatiga itu kebetulan memang deket kampus, Mas. Strategis. Iya, jadi memang udah kelihatan ke depan gitu kan. Jadi bentuk kosannya itu tuh saya gambarin dulu Mas ya. Jadi kosan itu tuh ada 2 lantai. Dia tuh 2 lantai itu nyambung sama yang punya rumah bapak kos sama ibu kos ini. Emang itu kan udah lumayan tua ya waktu itu. Iya. Soalnya ini dia punya cucunya itu seumuran sama saya waktu itu. Oh. Nah, di rumah itu kan lumayan gede kan sama kosannya itu. Nah, di rumah itu tuh tinggal ibu kos, bapak kos, anaknya yang perempuan sama menantunya. Menantunya itu nerusin PNS. Oh. Jadi emang dapat kartu lah ibaratnya gitu kan. Masuk ke PNS itu jadi tinggal di situ masih sama cucunya itu, jadi anaknya si menantunya itu kan tinggal di situ di rumah. Tapi mereka memang bisa, jadi kalau kosan ya kosan, sampingnya itu yang tinggal ibu kos itu yang punya itu nyambung, dapurnya itu nyambung, dapur belakang nyambung. Jadi memang pintunya itu ada satu pintu gitu di dapur buat nyambungin antara kosan sama si rumah yang punya kos. Nah jadi itu tuh sama jalan raya, kosan itu emang agak masuk dalam. Iya. Nah, ya Mas kan tahu ya? Iya. Itu ya. Iya. Pernah kan? Iya, ini maksudnya buat ke teman-teman yang belum tahu gambarannya ya kan? Buat gambarannya jadi masuk gang. Nah, di situ tuh memang ada di gang-gang itu tuh ada pohon-pohon. Jadi pohon-pohon tuh kayak bentuk jalan. Jadinya memang arah ke kosan itu tadi. Nah, di sampingnya baru yang punya kos. Itu kan lumayan gede. Dulu tuh sebenarnya masih untuk harga-harga itu masih normal karena di situ juga sekitaran situ udah memang banyak kos-kosan, makanya si ibu kos itu tuh lebih deket dari kampus daripada kos-kosan yang udah ada waktu itu. Kalau nggak salah dibangunlah di situ, jadinya lebih deket kan. Awalnya emang rame Mas, jadi emang nggak ada apa-apa. Nah udah di tahun 2000 nggak lama deh, 2000 berapa sih, 2005 deh kalau nggak salah itu bapak kos itu sakit akhirnya meninggal. Nah, jadi sisa ibu kos sama menantunya sama anaknya sama cucunya. Nah, jadi dulu tuh memang saya pulang sekolah tuh memang suka main ke situ karena kan rumah saya kan nggak terlalu jauh dari situ, sama sekolah saya juga emang nggak jauh. Jadi lebih jauhan rumah saya daripada dari sekolah ya ke kosan itu. Makanya kalau saya dari sekolah tuh itu tuh lebih ke mana, main ke kosan itu, sering nemuin bapak saya dulu main. Oh iya. Kebetulan kan memang si cucunya itu seumuran sama saya Mas. Jadi dulu tuh satu sekolah malah cucunya sama saya. Jadi pulang tuh kadang memang bareng sih. Jadi jajan main tuh di situ aja gitu. Emang halamannya kan juga lumayan luas di situ kan. Memang waktu zaman itu masih sepi. Jadi udah ada rumah, cuman namanya di kampung kan itu jadi rumahnya nggak jauh-jauh gitu. Oh iya. Nah, jadi masih ada banyak tanah kosong lah, itu tuh ibaratnya masih ada pohon-pohon pete, jati itu masih banyak banget di sekitaran situ. Jadi pas saya di sana itu tuh kadang suka nginep juga karena bapak kan emang nginep di situ. Jadi dia seminggu sekali pulang. Kalau saya nggak tahu pulang ngapain ya Mas ya. Kangen mungkin sama istrinya kan nggak tahu ya. Sama ibu saya. Ya, jadi pas bapak saya udah masih di situ tuh saya sering nginep di situ.
Nah di situ emang di dalam kosan itu kan tadi yang saya bilang ada 2 lantai. Jadi di atas itu ada 4 kamar. Ya. Ada 4 kamar, 2 kamar mandi. Ya. Samping kamar mandi itu ada balkon. Jadi 1, 2, 3, 4 kamar mandi, balkon gitu. Jadi kalau lorong tuh bisa kelihatan balkon dikit, nanti ada balkon lagi gitu. Nah itu biasanya penghuni kos yang dulu itu ngumpul di situ, yang masih kuliah. Iya. Nah dulu kan memang rame kan itu. Nah udah gitu kan karena saya sering nginep. Oh ya, jadi di situ tuh di bawah ada 4 kamar lagi. Nah itu tuh emang penuh. Jadi gini, kalau dulu tuh dulu ya, itu yang laki, sebenarnya itu kosan bukan kosan bebas laki perempuan. Jadi memang dipisah. Jadi yang atas itu khusus laki-laki, yang bawah itu khusus perempuan. Awalnya tuh kayak gitu. Jadi memang ada dikatin gitu kan. Nah di bawah itu ada 1 kamar mandi. Jadi di kosan itu tuh kayak rumah aja Mas. Jadi di kamar itu tuh ada kayak ruang tamu, kayak TV, ada sofa, ada tempat makan buat dapur, itu dapur kotornya. Itu biasanya buat anak-anak masak kalau malam tuh biasanya kalau lapar. Ya, kayak gitu. Itu di bawah. Nah, kamar saya itu ada di samping dapur, pokoknya pojok lah gitu. Nah, di situ tuh memang ada kemenyan. Jadi emang ibu kos itu doyan banget kemenyan, Mas. Maksudnya doyan tuh suka bakarin sesajen gitu loh. Saya awalnya emang nggak tahu menau. Soalnya bapak saya yang bakarin kan bapak saya. Iya. Jadi ada spot-spot yang tertentu emang dikasih kemenyan. Awalnya saya emang nggak tahu itu. Cuman kan saya pikir ya udahlah emang buat wangian kan, kalau saya Jawa kan dulu kayak gitu saya mikirnya. Itu saya nanya bapak saya juga belum dikasih tahu pas waktu itu. Nah, berjalannya waktu terus sampai akhirnya si menantunya ini dinas di luar kota Mas, jadi dipindah, dimutasi. Waktu itu dimutasi ke Riau. Sumatera ya? Iya, arah sana Sumatera. Jadi jauh. Itu kan jadi akhirnya bawa istrinya sama anaknya. Jadi cucunya si ibu kos, kan sisa ibu kos doang tuh, jadi akhirnya di situ. Nah, karena memang udah sendirian di situ, jadi dia tuh rame sama anak-anak kos tuh, udah dianggap sama kayak anak sendiri. Sampai sedekat itu. Jadi maksudnya sedekat itu tuh kadang ibu kos itu emang baik banget dulu Mas. Walaupun udah tua juga mungkin karena kesepian juga kan. Itu kadang kalau masak pagi itu ya masak buat anak-anak penghuni kos. Waktu itu emang full waktu itu. Memang rame. Sampai sesayang itu ya? Iya, ibu kosnya emang baik, emang orangnya baik sih. Waktu sama saya juga kadang juga dikasih duit kalau misalnya ini kan, kayak mau berjajan biasanya. Nah, udah lambat laun di situ. Saya akhirnya tuh kan lulus tahun 2009. Nah, tahun 2009 bapak saya masih kerja di situ tuh 2009. Nah, saya juga di situ, cuman waktu itu karena baru-baru lulus, tapi saya keseringan tuh di situ jagain, jadi bantuin bapak saya kalau saya dulu. Bantuin bapak saya, jadi lebih ke sana karena udah hafal nih, misalnya ngepel apa gimana gitu kan. Nah, udah gitu pas tahun 2009 saya lulus, nggak lama itu sekitar kan 2009 itu kan pertengahan saya lulus ya Mas ya. Nah itu tuh bapak saya maksudnya udah sering pulang tuh, jadi saya mulai dilepas. Jadi saya kayak ya udah jaga sendiri, bisa kan jaga doang gitu kan, paling bersih-bersih apa gimana, buat tambahan duit. Waktu itu emang digaji juga sama ibu kos, dikasih uang kan buat jajan lah biasanya, namanya belum ada pekerjaan kan di sana waktu itu, di situ doang. Nah akhirnya sebenarnya bapak gini, bapak itu dapat warisan dari kan almarhum mbah. Mas saya itu sawah Mas, jadi bapak saya tuh keseringan ngurus sawah itu. Nah tahun itu semenjak Mas masuk tuh ya? Iya, makanya itu kan dia sering pulang itu kan memang dia udah ngurus sawah tuh, udah mulai ngurus sawah waktu itu. Lumayan lah, 2 petak kan ada. Tapi kan lumayan. Maksudnya kalau di kampung kan lumayan. Iya. Nah, udah gitu kan akhirnya saya kelamaan di situ kan emang udah biasa tuh. Udah biasa sampai akrab sama penghuni kos. Tahun itu 2009 akhir. Nah, akhir mau awal itu ada
Jadi di penghuni kos ini dia ada yang kuliah di dekat itu di kosan Ya. itu ada 3 sekawan mas. 3 sekawan tuh emang karib banget ya. Jadi waktu itu jurusannya sih kalau nggak salah sama apa fakultasnya apa sama gitu ya waktu itu. Nah itu tuh emang pas banget ngekosnya tuh bareng di situ. Mereka nih 3 sahabat mas, saking emang akrabnya. Nah dulu tuh di situ memang yang paling ramai itu mereka. Jadi yang pertama itu ada Mas Repi, nih Mas Repi, Ya. Mas Randy, Mas tahu kan Mas Tahu. Randy. Terus sama Mbak Ayu. Iya, saya juga kenal. Ya Nah, maksudnya kenal begitu aja. nah itu kan memang 3 sekawan ini. Hmm. Jadi nanti topik yang akan ke depannya ini memang agak sensitif, jadi ke 3 sekawan ini. Gitu memang. Jadi, oh ya, ini sebelum saya cerita ini mas ya. Jadi ini pengen buat ngasih tahu ke teman-teman aja karena ini buat pelajaran kita semua ya, bukan buat ngejudge atau menyebar aib seseorang, enggak, ini sama sekali enggak. Oke. Karena memang ini buat pelajaran buat kedepannya gitu. Karena nanti ada sensitifnya mas gitu mas. Iya. Ya. Nggak boleh. Nah terus lanjut kita yang tadi tuh yang 3 orang. Jadi kamarnya Mas Repi sama Mas Randy tuh kayak Mas Repi ini Mas Randy. Oke, sebelah-sebelahan Jadi gitu ya. sebelah-sebelahan tapi seberang gitu. Nah sampingnya Mas Repi itu ada Mas Agung. Oh, Mas Agung udah lama juga berarti ya? Mas Agung udah lama. Oh iya. Iya. Terus Mas yang sampingnya Mas siapa tadi? Mas Randy. Itu namanya ada Mas ini dulu siapa ya? J. Oh Mas J, nggak ketemu saya. Enggak, emang udah nggak ada pas Oh, Mas iya. di situ waktu itu udah nggak ada memang. Berarti Mas Agung aja yang masih lama situ stay ya? Mas Agung. Jadi itu yang di atas ya. Itu waktu pas masih rame-ramenya memang mereka ada tuh di situ. Terus yang di bawah itu ada Mbak Ayu, Oke. ada Prila, ada Mei. Itu mereka tuh jadi Ayu, Prila, Mei sama satu lagi seberangnya si Ayu itu dulu siapa ya namanya kalau nggak salah agak Intan kalau nggak salah. Oh tuh. Intan. Iya Mbak Intan waktu itu. Mereka tuh Ya lanjut Mas. ya mereka tuh kan eh, di kosan itu tuh yang paling rame 3 sekawan ini mas, karena dia tuh suka ngumpul di ini di teras. Oh ya teras atas. Emang asik orangnya tuh, emang asik-asik. Dulu tuh kan pada masih kuliah. Nah tahun 2000 kalau nggak salah itu tahun 2000 berapa ya, sebelum saya lulus tuh pokoknya tahun segitulah, saya lupa tahun 2008an pokoknya sebelum banget saya lulus. Nah itu tuh mereka tuh udah pada lulus kuliah nih. Jadi emang udah ada yang pergi, ada yang masih stay. Oke. Nah yang masih stay itu ini saya sebutin yang masih stay aja mas ya. Jadi Mas Repi yang di atas itu Mas Repi, Mas Randy sama Mas Agung. Oke. Nah si J itu udah nggak ada, itu pindah waktu itu. Terus yang di bawah itu masih ada Mbak Ayu sama enggak, Mbak Ayu, tinggal Mbak Ayu doang. Oh yang lain dok. Yang 3 itu udah semua, Mbak Prila sama itu udah pada keluar waktu itu. Nah karena memang si 3 sekawan ini tuh masih suka main rame di situ. Nah akhirnya mereka tuh dapat kerjaan di sekitaran di situ mas. Jadi bukan sekitaran sih, emang agak jauh sih. Waktu itu lebih ke kotanya Salatiga lah. Pabrik. Jadi yang Mas Repi itu kerja di pabrik waktu itu. Nah sedangkan Mas Randy sama Mbak Ayu itu di salah satu pusat perbelanjaan mas, di sekitaran Salatiga juga. Nah si kayaknya Mas Randy tuh saya nggak tahu, kayaknya sih sales ya. Cuman saya nggak tahu, maksudnya nggak terlalu kesana waktu itu. Pakaiannya sih emang rapi kalau saya ngeliat waktu itu. Bener kan? Iya bener. Iya. Kayaknya sales. Nah emang yang rame itu dulu emang mereka bertiga mas. Jadi Mas Randy itu orangnya kan ganteng ya mas, kan ketemu kan. Dia emang ganteng, rapi, memang ya kalau ini mau kayak playboy lah, maaf ya. Tapi pas kayak pas ngumpul di mana tuh di teras itu biasanya memang yang paling asik memang Mas Randy nih. Jadi dia kan bisa main gitar, suaranya juga bagus mas. Kalau waktu itu kan saya juga sering ke sana ya, karena kenal kan waktu itu kan, jadi pada ngumpul di situ.
Nah 2010 mas nih, ini udah awal mula konflik ya mas ya. Oh. Kan tadi mas di belakang udah cerita tuh waktu Iya. itu kan, pengen tahu kenapa. Mm-mm. Sebenarnya saya juga ini sekali lagi saya mau validasi ini buat pembelajaran kita semua. Jadi bukan memang buat menyebar aib, bukan buat ya nggak ada maksud tertentu lah. Memang buat pelajaran kita ambil positifnya daripada negatifnya kita buang aja gitu ya. Jadi 2010 itu jadi ceritanya mas. Nah mereka bertiga nih, si siapa tadi Randy, Mas Repi sama Mbak Ayu ini itu terlibat cinta segitiga mas. Oh iya, itu saya tahu. Ya kan. Itu bener memang ya saya makan waktu itu. Jadi si Mas Repi ini tuh suka sama Mbak Ayu. Mbak Ayunya itu ternyata malah suka sama si Randy, sama Mas Randy waktu itu. Nah tapi si Mas Repi ini tuh udah tahu kalau Mbak Ayu tuh suka sama Mas Randy. Kenapa? Karena si Mbak Ayu itu cerita mulu ke mana? Ke Mas Repi. Jadi cerita kayak curhat. Sedangkan Mas Repi itu karena memang suka kan, jadi ya dipendam aja karena ya udah namanya temen kan, mau gimana dia juga nggak enak gitu loh. Maksudnya mau ngomong ke Ayunya juga nggak enak gitu kan. Akhirnya ya dia dengerin cerita aja tuh dari Mbak Ayu gitu kan, daripada maksudnya. Tapi ya buat ini sebenarnya Mbak Ayu itu mau ngungkapin ke Randy, cuman nggak berani karena Randy tuh emang kan ganteng mas, jadi takutnya dimainin gitu loh. Ya jadi nggak berani Mbak Ayunya di situ. Tapi dia lebih memilih curhat ke siapa, Mas Repi ini. Nah sampai ini saya ceritain mas ya. Jadi Mbak Ayu ini sama Mas Randy itu ada di satu momen sebenarnya waktu itu. Itu mereka tuh sempet berhubungan badan mas di kosan itu. Nah ini kenapa saya bisa tahu ini nanti saya ceritain di terakhir ya. Itu mereka berhubungan badan itu tanpa ini, maksudnya si Randy tuh kayak Mas Randy tuh biasa aja sama si Mbak Ayu, karena mungkin kan karena laki-laki sama perempuan kan nggak tahu juga. Saya juga nggak tahu ya, karena kan maling sama polisi kan lebih pintaran maling ya mas. Walaupun saya penjaga, cuman saya kan nggak, maksudnya kalau soal kayak gitu kan juga paling kelolosan kan, saya nggak tahu kapannya gitu waktu itu. Nah pernah berhubungan badan di situ Mas Randy sama Mbak Ayu itu. Nah si Mas Repi ini kan kesel karena si Mbak Ayu ini kan cerita ke Mas Repi gitu loh. Makanya Mas Repi itu tahu, tapi dia itu jadi kesel sama Mas Randy. Nah si Mbak Ayu ini tuh kenapa Mas Repi bisa kesel karena Mbak Ayu itu kayak digantung sama Mas Randy. Oh iya paham. Iya kan, karena Mbak Ayu ini kan suka sama Mas Randy, cuman ternyata Mas Randy itu nggak ada timbal balik gitu loh, kayak mungkin hanya pelampiasan nafsu aja apa gimana, saya nggak ngerti waktu itu kan Mas Randy. Jadi dia emang nggak ada perasaan sama Mbak Ayu nih. Jadi mereka melakukan hubungan kayak gitu tuh emang nggak ada perasaan si Mas Randy-nya. Sedangkan Mbak Ayunya kan memang karena dia berharap kan. Nah akhirnya emang nggak ada balasan dari Mas Randy-nya. Mbak Ayunya cerita ke Mas Repi. Waktu itu emang dramatis ya waktu itu ya. Cuman di situ di titik itu saya sebenarnya belum tahu, nanti terakhir. Nah udah kayak gitu pertengahan 2010 mas, ini ada tragedi. Udah tragedi itu ada kebakaran di kamarnya Mas Repi. Oh iya. Itu siang waktu itu. Jadi waktu Mas Repi itu kan kebetulan waktu itu shift malam, dia pulang waktu itu jam 5. Saya tahu karena jam 5 saya udah sibuk ya. Udah sibuk kan, udah bangun. Terus Mas Repi itu karena yang pulang dia malam pagi itu, terus dia kan istirahat mungkin ya, ketiduran. Nah yang pagi-pagi ini kan yang aktivitas pagi, yang kerjanya pagi itu kan berangkat kerja. Itu sekitar jam 9:30 saya nyapu di samping rumah waktu itu, di samping kosan.
Itu kan kebetulan pas samping kosannya itu tuh memang atasnya itu kamarnya Mas Repi, itu ada jendela yang itu yang Mas tinggalin itu kan. Iya. Ya kan? Kamar nomor 2 berarti ya? Iya, yang ditempatin Mas Repi itu kan yang sampai tempatin itu teh. Iya. Ya, Terus? ya kan? Itu sebenarnya yang kamar Mas tinggalin itu kan emang bekas kebakaran Mas. Nah kebakaran itu Mas Repi ini itu mengakibatkan Mas Repi ini meninggal dunia di situ. Tapi nggak langsung di situ, jadi memang sempat dibawa ke rumah sakit, itu meninggal di rumah sakit. Nah jadi kronologinya, jadi pas saya lanjut yang tadi, saya tuh lagi nyapu ceritanya. Terus kan biasanya saya nyapu, terus saya bakar sampah. Saya bakar sampah di situ biasanya. Kan orang sana kan biasanya suka bakarin sampah tuh kalau pagi-pagi. Ya saya lagi nyapu, saya mau bakar waktu itu. Tapi udah bau gosong sebelum saya sebelum saya bakar sampah itu. Ternyata saya lihat itu dari atas, karena kan atas saya itu kan memang kamarnya Mas Repi kan. Itu ada jendela, ada ventilasi segitu, itu tuh ada asap keluar Mas. Nah, saya kan panik kan. Ada apa gitu kan, asapnya banyak kalau kebakaran gitu. Akhirnya saya enggak, sebenarnya saya langsung minta tolong waktu itu. Saya teriak minta tolong. Ada orang-orang situ, ada yang bantuin bapak-bapak waktu itu, tetangga situ. Itu berdua, posisi saya masih berdua. Sampai akhirnya ibu kos itu kan dengar ada ribut-ribut. Saya bilang kan kebakaran gitu kan, teriak ya. Karena siapa namanya yang penghuni yang lain itu yang udah berangkat kerja. Kosong berarti ya? Kosong. Jadi tinggal memang Mas Repi. Saya tahu Mas Repi di dalam. Itu saya kira kenapa gitu kan. Saya lari ke sana. Itu pintunya dikunci Mas. Itu asap udah mulai ngejalar di bawah pintu, sama di sela-sela pintu gitu udah ada asapnya. Itu saya gedor-gedor kan, karena memang saya panggil-panggil. Saya kira emang kenapa, maksudnya saya udah negatif aja, udah bingung gitu loh maksudnya. Mau saya gedor-gedor, akhirnya didobrak lah sama kita tuh waktu itu. Dobrak sama bapak itu. Bisa. Nah, jadi waktu pas saya dobrak, saya buka pintunya kan kebuka tuh. Nah, itu Mas Repi lagi tiduran Mas, tapi posisinya kan karena memang abis itu kan kasur di dalam itu ya, dalam kamar itu ada kasur sama lemari. Iya. Ya kayak waktu itu persis lah kayak Mas yang sama waktu itu. persis ya berarti. Ya persis. Ventilasinya juga persis. Jadi ada kasur dulu tuh, kasurnya kan dari kapuk Mas. Oh iya. Ya kan. Nah itu tuh saya nggak di situ belum tahu itu kebakaran kenapa. Itu kasur tuh kebakar Mas. Mas Repi tuh posisinya lagi tiduran, dia tengkurap kayak mau gapai ini kan, kunci, mungkin karena waktu itu dikunci terus udah ke inian asap. Oh ya kayak dia tuh pengen keluar tapi nggak bisa bisa keluar gitu ya. Nah, akhirnya udah pingsan di situ, tapi udah kebakar semua Mas ceritanya. Itu udah pada kosong. Itu kalau di rumah sakit sih waktu itu udah sekitar 80%, karena 80% itu udah dinyatakan sama rumah sakit itu udah kebakaran Mas, udah kebakar Mas badannya Mas Repi ini, almarhum itu ya. Habis itu tuh investigasi lah si polisi ini kan. Iya. Ya kan, ada polisi. Itu anak-anak yang penghuni kos itu belum ada yang tahu ya Mas. Di situ belum ada yang, karena emang posisi itu kan siang. Ya udah menjelang siang gitu. Masih sibuk kerja. Itu hasil investigasi polisi pada saat itu. Pada saat itu tuh karena konslet. Jadi ada colokan. Jadi samping pintu itu ada colokan masternya itu kan. Ada kabarol gitu loh, kabarol zaman dulu kan. Itu yang kayak Mas itu yang tinggal itu kayak gitu, sama yang buat nyolokin kipas. Ya kayak gitu kan. Itu waktu itu sambil ngecas handphone Mas ini Mas Repi. Itu handphone saya nggak tahu, lupa saya handphone apa. Pokoknya itu yang jelas itu baterai, waktu itu masih baterai. Masih baterai ya? Iya, jadi kalau handphone dulu kan masih baterai, dia ngecas kelamaan kan melembung, bisa menyebabkan itu kan. Iya, tinggal jadi tidur ya berarti. Iya, investigasinya sih kayak gitu waktu itu. Karena emang konsleting itu, karena pas banget itu kan samping kasur kan yang ngecasnya itu. Nah itu ngerambat ke kasur yang kapuk itu, dan itu langsung banyak lebih ya kayak gitu loh kejadian itu. Akhirnya Mas Repi udah nggak ada di situ. Nah udah terus akhirnya di situ kan sama si
siapa ibu kos itu udah ngubungin keluarganya Mas Repi itu sama temen-temennya juga dipanggil. Waktu itu emang suruh pulang waktu itu pulang sekitar sore itu mereka udah emang pulang tapi nggak terlalu sore, belum jam habis gitu loh. Itu pokoknya udah keterangan polisi udah nanya-nanyain ibu kos, itu udah ada di situ. Itu posisi kamarnya udah kondisif ya masing-masing, udah nggak ada api, udah maksudnya udah nggak kebakaran gitu, maksudnya udah itu kan. Tapi masih ada garis polisi buat investigasi gitu kan. Terus Mas Randy itu tahu, Bayu tahu, sama penghuni kos itu yang lain tahu, shock di situ kan. Kayak nggak nyangka emang Mas Repi itu udah nggak ada gitu kan. Ya. Itu kita langsung skip aja Mas ya. Terus udah itu akhirnya renovasi lagi lah itu kamar. Ceritanya renovasi kamar jadi bagus lagi. Itu tahun itu masih rame. Jadi Mas Randy sama Mbak Ayu itu masih tinggal di situ. Masih tinggal di situ. Cuman posisinya emang Mbak Ayu masih di bawah, Mas Randy masih di atas gitu ya. Sama Mas Agung masih ada itu. Dari situ Mas, dari kejadian itu nggak pernah ada yang namanya kumpul-kumpul lagi di teras tuh, udah nggak ada sama sekali. Semenjak itu Nggak ada sama sekali. Terus ibu kos juga kelihatan shock banget. Itu di situ shock banget karena Mas Revi kan juga dianggap sama ibu kos emang keluarganya gitu kan. Nah di sini nih saya tahu nih fungsi kemenyan ini Mas, sesajen lah itu. Itu memang kenapa bapak saya dari dulu sampai sekarang ibu kos itu nyuruh saya buat bakarin kemenyan. Itu sebenarnya tadinya itu malam Jumat aja. Tadinya. Tapi semenjak kebakaran itu, kejadian itu, tragedi itu ibu kos ngasih mandat setiap hari bakar, kata dia. Bakar kemenyan setiap hari itu. Jadi pas semenjak kejadian kebakaran itu ya, saya tuh bakarin ini mulu kemenyan itu. Nah untuk khusus malam Jumatnya itu ada sesajennya. Sesajen itu kayak kalau di Jawa tuh biasanya ada ketan, kopi hitam biasanya gitu, susu gitu sama bakar kemenyan itu satu paket. Tapi kalau yang setiap hari itu bakar kemenyan itu setiap hari, jadi harus dibakar kemenyannya itu harus habis maghrib. Jadi habis maghrib tuh harus dibakarin itu kemenyan. Menjelang malam gitu Mas ya? Menjelang malam, habis maghrib pokoknya itu. Nah di sini, saya nggak tahu ini ada hubungannya apa nggak sama Mas Repi waktu itu udah meninggal dengan cara yang kayak gitu ya Mas ya. Pokoknya semenjak kejadian itu tuh di kosan itu benar-benar sunyi banget karena pertama kan itu nggak ada yang nongkrong lagi di atas itu loh, nggak ada yang gitaran lagi, nggak ada nyanyinya lagi. Biasanya kan ada. Itu semenjak Mas Repi nggak ada itu senyap aja gitu, kayak kosan hambar. Kalau saya tuh hambar, kayaknya saya beda ya karena saya kan udah lama di situ, sedangkan biasanya juga kan pada ngumpul. Nah bahkan nih sampai di dapur itu biasanya orang kan pada ngemil, makan, bikin kopi apa segala macam itu pada di situ. Ini sampai nggak ada Mas. Jadi emang sejarang itu yang bikin kopi, masak itu sejarang itu. Bahkan Mas Agung yang itu doyan ngopi banget, Mas Agung itu sampai nggak mau ke dapur lagi. Waktu itu pernah cerita. Jadi Mas Agung itu pernah cerita waktu sebenarnya seminggu setelah kejadian itu kan masih di proses renovasi, itu Mas Agung kan, tapi karena Mas Agung di samping kamarnya ini loh. Nah tapi saya akuin Mas Agung itu memang agak berani, orangnya berani. Iya sih, dia berani banget. Jadi soal kayak gitu kayaknya dia udahlah kayak gitu kan. Oh iya, buat ngobrol ya waktu itu ya. Iya lupa. Kan dia ngingetin saya terus. Iya benar. Nah udah gitu, jadi pernah Mas Agung itu malam waktu itu lapar. Nah, dia tuh ke bawah, waktu itu mau masak mie, ceritanya mau masak mie. Tapi waktu itu kompornya itu nggak bisa nyala Mas. Posisi kompor tuh nggak bisa nyala. Padahal memang udah jarang yang bikin itu kan,
bikin itu, tapi tetap aja gas apa itu juga masih ada ininya kan, cuman itu nggak bisa nyala. Sampai akhirnya dia tuh nyium bau gosong sama kayak Mas. Oh. Iya, yang waktu itu bau gosong. Dia juga bingung dari mana kan waktu itu awalnya nih, dia belum tahu kan. Sampai padahal kan kita kan kompornya nggak ini kan, nggak nyala tuh, nggak nyala kan, tapi itu bau gosong. Harusnya kan bau gas, kalau nggak nyala kan bau gas kan. Iya. Ini bau gosong. Itu bukan bau kemenyan, kayak kabel kebakar, dia bilang waktu itu kayak gitu. Waktu Mas Agung itu ceritanya kayak gitu. Waktu pas kompor nggak nyala-nyala itu jadi tiba-tiba tuh katanya waktu itu ada angin yang ngembus dia tuh dari posisi depan, karena kan dapur terus depan ruang tamu kan ada depan tuh. Nah itu ada angin ngembus, soalnya padahal itu kan tertutup ya Mas ya. Saya posisi di kamar, cuman saya waktu pas di situ tuh nggak sebenarnya Mas Agung itu apa nyetekin kompor. Jadi ya saya mikirnya kan emang ya udahlah biarin kan waktu itu ya kayak gitu kan. Akhirnya ada waktu itu dia cerita kayak gitu, pas ngembusin ada embusan angin itu Mas Agung nengok ke belakang, jadi di jendela kawasan pintu depan itu kan ada jendelanya kan, itu samping pintu. Nah itu Mas Agung ngelihat sosok kayak ini, kayak genderuwo katanya, tapi posisinya kecil, jadi dia kayak orang aja gitu loh Mas, kayak orang tapi agak tinggi sih, memang nggak normal sih tingginya. Jadi dia ada di jendela gitu, memang katanya yang kelihatan tuh matanya sama memang gelap, karena kan di depan tuh kan ada penerangan. Jadi kelihatan gitu kalau emang gelap yang cuman kebentuk makhluknya itu aja gitu. Dia ada mata merah kata dia gitu. Nah dari situ tuh Mas Agung paham, oh ini saya diisengin kata dia gitu kan. Tapi kan karena dia berani orangnya, dia tuh nggak jadi masak mie, jadi dicuekin aja, nggak jadi masak mie ke atas. Jadi dia tuh modelnya kayak gitu, nggak teriak-teriak, nggak ini gitu, nggak, dia tuh wah ini iseng kayak gitu kan. Ini kan sosok berarti genderuwo nih pertama nih Mas yang dilihat sama Mas Agung. Udah gitu akhirnya berjalannya waktu Mas Randy itu cerita sama saya. Jadi bukan Mas Agung doang yang digangguin, ternyata memang Mas Randy juga. Terus Mas Randy itu waktu itu kebiasaan dia itu di teras Mas. Dia tuh suka di teras, ya kan. Mas Randy itu suka di teras. Waktu itu pas saya ke atas emang ada Mas Randy. Waktu itu saya ngobrol lah pokoknya sama Mas Randy. Itu dia tuh bingung. Akhir-akhir katanya dia pernah pokoknya sempat curhat sama saya. Dia tuh bingung sama kerjaannya. Jadi waktu itu ada masalah di kerjaannya sebenarnya. Jadi ada masalah di kerjaannya Mas Randy itu. Mas Randy itu ini apa namanya? Sebenarnya saya nggak mau sujon. Saya nggak mau sujon Mas Randy itu. Cuman dia bilang ceritanya itu dia tuh mau diudahin gitu loh. Soalnya waktu itu jabatannya Mas Randy itu kayaknya emang udah gede Mas. Karena kan iya, karena kan dia kuliah juga sih. Kalau zaman dulu kan terus kerja di kampung kan gitu kayak langsung dapet ini kan. Iya gitu. sih. Nah di situ ya dia udah pusing di situ awalnya, dia cerita stres. Di situ dia stres tuh awal cerita sama saya. Nah terus dia cerita makin malam tuh Mas. Biasa kan kalau anak muda kan minum kan, waktu itu ada. Itu di sono kan ada minum, makin malam dia makin lindur tuh. Jadi kayak dia cerita ke saya, Mas Anto, kalau dulu Mas Randy tuh manggil saya Anto karena udah lama Mas Anto gitu. Sampai dong yang manggil Hanafi. Iya, karena saya kan baru, maksudnya nggak lama di situ. Iya nggak apa-apa. Jadi Mas Anto ini kata Mas Randy, Mas Anto, kenapa ya saya tuh setiap malam itu dimimpiin terus, kata dia gitu. Mimpiin siapa Mas? Kata saya kan gitu kan. Iya saya nggak tahu mimpinya tuh siapa, cuman tuh ngeganggu bahkan setiap hari kata dia gitu. Jadi sampai di titik dia tuh kayak jenuh dimimpin itu lagi karena waktu ya di awal itu dianggapnya ya dimimpin tuh biasa, ya udah mimpi buruk aja gitu kan. Ternyata dia berlanjut
Sampai waktu itu kalau nggak salah sekitar hampir 3 minggu, hampir sebulan, hampir 3 mingguan lah kurang Dengan lebih. mimpi yang sama Dia itu? bilang, mimpinya sama. Kenapa? Katanya di mimpi itu Mas Randy tuh diikat mas, diikat. Jadi diikat di pohon, di pohon gede. Dia nggak bilang pohon apa, mungkin waktu itu juga takut kali dia juga ya. Dimimpin diikat di pohon. Nah di situ dia ketemu sama genderuwo yang mirip kayak si siapa yang diceritain Mas Agung. Cuman ini gede katanya. Kalau Mas Agung ngeliatnya kecil kan? Kecil karena memang dia kan sejendela gitu kan. Nah yang Mas siapa Mas Randy tuh ceritain tuh dia gede, bahkan hampir sepohon itu, tapi dia posisinya di pohon itu. Nah katanya dia si genderuwo itu bilang, pengganggu, kata dia, kamu pengganggu. kata dia begitu, begitu terus. Sampai itu kan mimpi kan yang dirasain Mas Randy itu sebentar, tapi dia terus-terusan gitu loh. Tapi padahal itu udah lama mas. Jadi jadi setiap kata Mas Randy itu setiap bangun tuh memang kayak ada yang bisikin. Jadi masih kayak terngiang gitu loh dia. Iya. Pas bangun tuh dia masih terngiang. Maksudnya itu pengganggu, kamu pengganggu kayak gitu. Awal-awal dia kayak gitu dia cerita. Terus sampai akhirnya Mas Randy tuh cerita, pokoknya saya nggak tahu ya, itu tuh kayaknya emang waktu di malam itu Mas Randy tuh ngelantur mas, kayak orang ngelantur gitu loh. Gimana sih kalau orang putus asa punya masalah sama kerjaannya, dia bilangnya, cuman dia bilang gimana ya, kenapa ya, kayak gitu aja. Jadi dia kayak mau ngeluapin emosi tapi nggak bisa. Saya kan juga bingung ya, namanya saya kan buat nyempalin si Mas Randy-nya itu, saya gue bingung karena dia ceritanya kan hal yang kayak gitu, hal yang saya nggak logis lah buat saya kan gitu kan. Sampai akhirnya udah itu di situ udah tuh kan, udah akhirnya ya udah kita balik masing-masing tuh. Udah dia ke kamarnya, saya ke kamarnya. Waktu itu udah malam juga, tapi besokannya dia nggak kerja. Mas Randy itu besokannya nggak kerja waktu itu. Tapi dia ngurung diri di kamarnya tuh, saya nggak tahu, itu tuh lama. Sampai malam lagi, ceritanya malam lagi, langsung ke malam lagi ya. Jadi Mbak Ayu ini masih normal, masih kerja. Sama Mas Agung tuh masih kerja. Di bawah itu saya lupa. Di bawah itu ada Mas Bagas. Mas Bagas. Di bawah bukannya nggak boleh? Ya, itu jadi semenjak itu, itu dibolehin karena memang udah nggak ada yang nempatin. Jadinya ya itu akhirnya ada Mas Bagas ini dia jarang pulang di situ, di kosan itu. Jadi saya pernah ketemu waktu itu Mas Bagas ya, itu ada Mas Bagas itu. Itu sehabis kejadian kebakaran itu udah ini. Tapi kamarnya Mas almarhum Mas Repi nih itu masih kosong ya mas ya, baru tapi masih kosong itu. Nah Mas Bagas itu dia tuh kayak kerja, tapi di kerjaannya itu ada mes. Jadi dia tuh di situ tuh cuma naruh barang aja. Biasanya tuh pulang tuh jarang banget. Pulang juga nggak kayak nggak lama di situ, kayak pulang ngambil apa berangkat lagi gitu. Kayak gitu Mas Bagas tuh kayak gitu di bawah. Terus nah ada yang tadi kan langsung ke malamnya mas ya. Malamnya besokannya gitu. Nah itu tiba-tiba sekitar jam 9 kurang lebih itu Mbak Ayu tuh teriak histeris gitu loh, kayak orang mau diapain aja gitu, tapi teriak kenceng banget. Teriak-teriakan terus. Jadi dia tuh udah terkenceng terus teriak-teriakan kayak orang kesurupan. Gimana sih, kayak orang kesurupan. Saya pikir awalnya memang kesurupan, soalnya itu nggak pernah, itu perdana Mbak Ayu tuh teriak-teriakan kayak gitu. Nah akhirnya saya kan keluar. Di situ ada saya sama Mas Randy sama Mas Agung. Akhirnya pada turun ke bawah, saya juga keluar kamar kan, saya bingung. Sama ibu kos aja dengar, ibu kos tuh ke situ. Nah di situ saya gedor-gedor kan, kenapa Bayu, kenapa gitu kan.
kenapa gitu, digedor-gedor cukup lama. Cuman kalau kita kan waktu itu di posisi itu pengen dobrak, itu kan kamar perempuan, maksudnya kan takutnya yang aneh-aneh gitu loh maksudnya. Ya, paham, Takut paham. kan ya, nggak sopan gitu lah ibaratnya, takut. Jadi kita gedor-gedor sambil kita teriak-teriakin tuh kenapa gitu. Terus nggak lama Mbak Ayu kan itu posisi masih teriak-teriak ya mas ya, masih teriak-teriak pas saya gedor-gedor itu ya. Terus sampai ibu kos itu udah ibu kos tuh ngetok, cuman ngetok doang. Dok, kalau kata orang dulu, kata ibu kos, Dok, kenapa? Gitu kan. Langsung diem, Mbak Ayu langsung diem. Iya, emang Langsung diem, gak lama buka pintu. Itu muka Mbak Ayu pucet banget, rambut berantakan, pucet banget waktu itu. Ditanya lah, ada apa? Mbak Ayu belum ngaku di situ belum ngaku. Dia nggak apa-apa, dia bertanya gitu, nggak apa-apa. Terus besokannya lagi, ya udah ini kan waktu pas sudah Mbak Ayu kayak gitu, nggak apa-apa, kasih air minum lah, itu normalnya ya, normalnya kasih air minum sama ibu kos. Ya kan dia bilang udah nggak apa-apa, ya udah kondusif lah. Akhirnya pada naik. Ini si Mas Agung nih ini apa, kayaknya tahu sesuatu nih Mas Agung ini. Dia juga misterius juga, cuman kayak gitulah ya. Terus saya juga balik ke kamar saya. Nggak sih, waktu itu saya masih nemenin ibu kos. Nggak lama saya balik ke kamar gitu loh, karena udah kondusif, ibu kos juga udah balik. Ini lanjut langsung besokannya mas ya. Besokannya Mbak Ayu izin nggak kerja, itu dipanggil lah sama ibu kos. Mbak Ayu semalam kenapa ditanya, itu ada saya ya. Itu maksudnya curhat aja dia, ditanya, nah kenapa Mbak Ayu gitu. Nggak apa-apa Bu, kata dia gitu. Semalam tuh saya mimpi, kata dia gitu. Sebenarnya saya mimpi didatengin satu sosok gede, kata dia, besar lah, matanya merah, kata dia gitu. Itu kan sama seperti yang di mana dideskripsikan sama ini dari POV saya mas ya. Karena mereka tuh belum tahu cerita itu ada si sosok itu loh, mereka tuh belum ada yang cerita satu sama lain. Jadi saya tuh tahu dari si pihak si Mas Agung sama Mas Randy. Nah ini Mbak Ayu validasi lagi, ada sosok itu lagi ketemu di dalam mimpi. Nah pas dalam mimpi itu katanya yang si sosok itu dia bilang, katanya Kamu mengganggu. persis sama kayak yang dimimpin Mas Randy. Iya. Mbak Ayu bilang kayak gitu. Nah di situ saya kan mikir ya, yang tahu tuh kan baru saya takutnya kalau saya bilang ke ibu kos, itu nanti jadi pertanyaan. Jadi saya di situ diem aja. Salahnya saya itu awalnya. Sampai akhirnya ibu kos itu ini udah nih, akhirnya diceritain kayak gitu. Jadi dia teriak-teriakan mimpi, dia teriak histeris. Itu posisinya katanya Mbak Ayu itu masih dalam mimpi, dia tuh teriak ternyata mas. Posisi teriak itu dia masih di alam yang sana, nggak sadar. Makanya pas saya kira itu kan kesurupan kan, ternyata emang enggak gitu. Memang dia tuh kayak orang ngelindur terus tapi teriak gitu. Tapi dia tahu kenapa. Itu Mbak Ayunya ingat kayak gitu. Terus udah kondusif di situ, udah ditenangin sama ibu, kasih ibu tuh makan. Oh Mbak Ayunya itu emang sakit demam, jadi emang diurusin sama ibu kos itu. Nah itu ibu kos itu akhirnya nginstruksiin ke saya buat bakar menyannya itu mas, tempatnya ditambahin lagi, titik-titik spot bakarnya itu tambahin lagi. Makanya pas mas yang datang di sana banyak banget tempat ini kan, tempat menyannya mas secajen kan. Ya itu awal mula kejadian di situ. Saya tuh belum tahu itu tuh ada sesuatu tuh, saya belum tahu, dari ibu kos itu belum tahu, tapi nanti ibu kos cerita ke saya kenapa gitu. Dia baru nyepil aja kayak bakar menyan lebih banyak lagi, ini habis maghrib pokoknya harus bakar semua di titik ini gitu. Situ udah mulai aneh saya, kenapa gitu. Terus saya nanya bapak lah,
Terus saya nanya bapak lah waktu itu kan, bapak kan, saya ke sana nanya bapak, pak saya cerita, saya cerita ke bapak, pak emang dulu tuh ada ini sosok ini kan, kayak saya normalnya kan kayak gitu ya mas, karena saya kan belum ditemuin sama si sosok si A ini kan, sama Iya. sosok genderuwo ini kan, cuman yang lainnya kan udah. Nah terus saya nanya ke bapak, saya mau validasi nih, bapak tuh pernah nggak sih ditemuin sama sosok ini gitu, takutnya memang ada gitu kan, saya udah curiga kayak gitu. Nah jadi pas bapak saya akhirnya cerita, bapak saya cerita itu ternyata memang makhluk itu ada memang mas, makhluk itu memang dulu ada. Iya. Bahkan sebelum bangunan itu berdiri, dulu masih tanah kosong itu udah ada di situ. Nah makhluk itu karena dulu tuh rimbun mas, dulu tuh kayak hutan di situ, karena ada pohon di situ. Mau dibangun kosan itu waktu itu emang cepet alot kata bapak saya, cuman ini saya nggak panjangin lagi. Akhirnya yang punya rumah dulu bapak kos itu ngundang orang pinter. Nah kenapa akhirnya di situ ada perjanjian. Oke. Ya ada perjanjian di situ, boleh dihuni, maksudnya dibangun nggak apa-apa, tapi dengan perjanjian jangan sampai ada yang melakukan hal nggak terpuji, maksudnya yang mengganggu wilayah saya gitu. Ya paham. Syaratnya itu pertama, yang kedua kamu setiap malam Jumat itu harus ngasih makan saya gitu. Oh berupa apa? Oh itu kemenyan itu awalnya. Iya. Karena kalau malam Jumat itu kan sajen kan, kalau pas zaman bapak saya emang sajen kan. Nah kalau saya kan sekarang tuh kemenyan mulu. Nah sajen itu di malam Jumat, setiap malam Jumat. Kalau di Jawa dulu tuh sajen itu tuh bakar kemenyan sama sesajen itu tuh biasanya malam Jumat Kliwon mas. Ya biasanya malam Jumat Kliwon itu baru dibakari sajen, kemenyan sama kasih makan sajen. Kalau ini dia syaratnya setiap malam Jumat itu bakar kemenyan sama Setiap sajen. malam Jumat. Itu awal mulanya. Oke. Nah udah sampai situ kan udah, kenapa nih, kan saya berarti ada yang aneh-aneh dong gitu kan. Apa memang yang kejadian, saya kepikiran juga, apa memang kejadian kebakaran kemarin tuh gara-gara ini, karena kan udah 3 orang yang diganggu, jangan-jangan Mas Repi ini memang waktu itu diusilin juga. Saya jangan-jangan, saya kan udah sujon ke sana ya, tapi kan nggak mungkin kalau misalnya udah ada perjanjian gitu pasti ada yang dilanggar nih atau apa gitu kan. Iya kan, saya itu belum tahu di situ. Udah saya balik lagi ke sana, terus malamnya mas itu makin kesini makin parah Mbak Ayu. Makin parah mas? Mbak Ayu makin parah, dia setiap malam itu, kalau yang kemarin-kemarin kan dia pertama terus dia masih agak lengkap-lengkap, dia teriak hal-hal kayak gitu memang terus. Nah makin kesini itu teriaknya makin parah kan. Oh iya pas mas ada kan, itu kan teriak-teriak tempat Mbak Ayu tuh. Iya itu saya sehari besokannya pindah kan dia. Iya kan. Nah itu ada ceritanya, tapi nanti dulu ya. Saking parahnya itu Mbak Ayu itu sempet diruqyah waktu itu. Oh sempet diruqyah? Sempet diruqyah. Mbak Ayu itu diruqyah sama sesepuh di situ sebenarnya. Cuman gini, Mbak Ayu itu nggak dikasih tahu kenapa ruqyah itu kan, yang pengeruqyahnya orang pinter ini sebenarnya tahu kenapa. Udah tahu. Cuman itu baru bilang sama ibu kos. Baru bilang ke ibu kos ceritanya itu ya mas. Mbak Ayu belum dikasih tahu. Akhirnya dipagerin. Udah tuh bertahan 3 hari. Dia nggak teriak-teriak itu. Bertahan 3 hari di situ ya mas. Terus pertengahan 2000 hampir 2011 akhir lah, 2010 akhir itu. Itu ini ada tragedi lagi mas, ada tragedi lagi kan. Kemarin tadi kan saya sempat cerita Mas Randy itu kan ini kan ada punya masalah segala macam gitu, terus sering dimimpin. Nah ini kita balik ke Mas Randy lagi mas ya. Jadi Mas Randy itu waktu itu saya ingat banget ya, hari Minggu malam Senin malam itu biasa dia kan di teras tuh. Biasanya tuh Mas Randy kayak liburnya tuh emang Senin gitu loh, jadi nggak weekend. Kalau weekend tuh kan caranya biasanya kan kalau toko rame lah ya kan. Jadi dia di malam Senin itu dia cerita lagi mas, dia tuh di situ sampai
nangis. Mas Randy nangis? Mas Randy nangis. Mas Randy di situ nangis. Dia tuh kayak udah putus asa gitu loh. Sampai itu tuh ternyata di situ posisinya bukan emang libur, emang udah dia tuh dipecat dari pekerjaannya. Dia cerita ke saya waktu itu di situ. Dia bengong kan di teras itu, dia bengong. Akhirnya saya samperin, dia cerita dia udah dipecat kayak gitu. Terus dia nyeletuk lagi nih. Dia bilang, Mas Santo, kenapa Mas? Ini makin hari, makin setiap hari gitu. Saya malam itu dimimpin terus. Bahkan sekarang jadi gini. Jadi dia nunjukin inian saya. Nunjukin apa? Bahunya si Mas Randy. Coba Mas, lihat ini, kata dia gitu kan. Itu ada jari Mas. Jadi kayak ada cakaran gitu. Oh, itu di badan itu? Iya, di sini nih, sini. Itu panjang banget. Itu saya ngeliat ya. Itu saya ngeliat di situ panjang banget. Saya kaget tuh. Itu kenapa Mas? Itu saya nggak tahu juga. Makanya saya tuh nggak tahu nih saya kenapa. Maksudnya bangun tidur tuh tahu-tahu udah begini. Itu habis mimpi, kata dia. Habis mimpi waktu itu ya. Biasa saya itu masih dimimpin terus Mas. Itu dia nggak tenang loh sebenarnya. Itu kejadian itu kan memang akhir 2010 ya, ini kronologinya ya. Itu dan jarak Mbak Ayu teriak-teriak sama Mas Randy itu tuh bareng gitu loh. Memang ternyata memang bareng gitu. Terus Mas Randy-nya itu nunjukin saya habis mimpi katanya. Itu dipegang sama ininya, sama genderuwonya itu. Dia udah mulai main fisik, kata dia gitu. Terus pas dia kebangun, itu ada cakaran, kayak cakar gitu. Cuman dia masih, tapi kan biasanya kalau setannya, kalau setan itu apa ya? Dia megang gitu kan kayak memar ya. Kalau enggak, ini enggak cakaran Mas. Emang berdarah gitu loh. Tapi darah kering, udah gimana sih, cakaran gitu loh. Kan ngeri juga. Saya juga ngeliatnya ngeri ya. Dia bilang udah dicakar, kata dia gitu. Terus Mas Randy-nya, ini kenapa ya? Dia tuh udah pucat mukanya, badannya kurus Mas di situ. Mas Randy tuh badannya kurus. Karena pas itu tuh udah dipecat kan. Dia pas malam itu di titik itu, di malam Senin itu dia dipecat. Dia dipecat. Terus dia dapat cakaran itu di malam sebelumnya, benar-benar di malam sebelumnya. Makanya dia takut tidur di malam ini. Di malam ini takut tidur dia. Akhirnya dia minta tolong saya buat temenin ngobrol sampai pagi. Cuman kan saya nggak bisa ya kan, pagi harus belanja, bangun ya kan gitu. Saya kan suka belanja juga. Nggak bisa, akhirnya ya udah tak ingetin, maksudnya ya udah Mas berdoa aja gitu loh, kalau perlu sholat tahajud apa gimana gitu kan, karena waktu itu muslim kan. Terus ya udah, akhirnya udah saya kasih kayak gitu, dia masuk ke kamarnya, saya juga masuk ke kamar saya tidur. Paginya Mas itu ada tragedi. Mas ingat nggak kamar mandi yang nggak boleh dimasukin? Iya. Itu. Jadi pagi Mas Randy tuh udah mengakhiri hidupnya Mas. Saya ngeliat mengakhiri hidupnya di kamar mandi itu dengan diri. Itu saya kaget Mas. Karena waktu kan biasa kalau saya tuh pagi itu saya kan beberes. Kamar mandi semuanya itu kan saya beresin kan. Sampai akhirnya nanti nyapu di belakang di luaran halaman itu akhirnya kan. Itu saya ngeliat Mas Randy udah kaku di situ. Itu nggak tahu jam berapa waktu itu Mas Randy kayak gitu ya, karena saya juga tinggal tidur kan. Waktu itu ya pokoknya dia pagi, soalnya waktu itu pas saya tidur itu udah 1:30, posisinya 1:30 yang saya bilang habis nongkrong malam kan di teras. Iya itu ya Mas Randy-nya saya nggak tahu, maksudnya dia ya saya lihatnya sih ini apa masuk kamar, cuman kan saya nggak tahu dia ke sana lagi gitu kan. Akhirnya di situ saya ngeliat Mas Randy mengakhiri hidupnya di kamar mandi itu Mas. Gitu. Itu saya shock pagi-pagi, saya teriak seadanya kan, saya teriak Mas, kaget lah saya kan. Orang lihat Mas Randy yang semalam baru ngobrol. Nah Mas Agung ini
kan dia kan deket sama kamar mandi, saya teriak bangun dia. Kenapa mas kata itu. Oh astagfirullahaladzim, dia kaget juga tuh kan. Udah kaget kayak gitu ya, saya lemes tuh di situ, saya lemes nggak bisa gerak sumpah, karena memang baru maksudnya ngeliat kayak gitu mas. Mas Agung kan karena orang yang berani, dia langsung ke bawah teriak manggil ibu kos tanya. Nah datanglah ibu kos kan, tuh posisi Mas Randy masih di situ ya, masih di situ nih posisinya. Ibu kosnya itu datang di situ, dia tahu nggak mas, dia tuh apa ya, nggak ada kaget-kagetnya loh mas. Itu kayak tatapan kosong aja gitu, kosong ngeliatin gitu, kayak ngela napas doang gitu doang, cuma kayak gitu doang. Habis itu dia manggil Pak RT, Pak RW sama polisi lagi waktu itu. Akhirnya itu di sterilin, saya dipanggil jadi saksi kan, dijelas ya buat minta penjelasan nama itu. Jenazahnya Mas Randy dievakuasi di situ. Mbak Ayu, oh yang Mbak Ayu juga ada itu di situ juga, sama shocknya dia, Akhirnya ya udah tuh, saya udah evakuasi tuh, udah ke ini. Nah karena di situ udah datang polisi mas, maksudnya udah ada polisi sama udah ada Pak RT RW itu udah rame. Bahkan bapak saya ada di situ, bapak saya juga ada di situ. Terus saya dimintain keterangan sama polisi itu kenapa awal mulanya di situ. Saya ya udah tuh akhirnya di jenazah dievakuasi kan. Pertama kan biasa tuh diinvestigasi ya. Terus ya udah saya ditarik, saya dimintain keterangan, jenazahnya Mas Randy diturunin, dibawa ambulan waktu itu, dipindahin ke rumah sakit, langsung ke rumah sakit di Salatiga ada, hubungin keluarganya gitu. Ya gitu. Akhirnya saya nggak mau nyebutin ini ya apa Mas Randy itu, sebenarnya saya tahu Mas Randy dari mana, cuman saya nggak sebutin aja. Ini karena keluarganya datang di situ ya, biasa udah nangis ya. Ya saya yang pertama pasti dicucur saya, soalnya saya nemuin di situ. Dicucur saya sama polisinya sama keluarganya. Tapi keluarganya itu ternyata itu pernah ditelepon sama Mas Randy. Jadi Mas Randy itu pernah nelpon curhat ke keluarganya. Mas Randy itu udah capek, udah capek. Nah kata keluarganya itu, khususnya ibunya almarhum Mas Randy ini ya, itu udah capek, belum tahu maksudnya capek apa Ren, si ibunya gitu. Aku udah capek mah, udah capek banget di sini kata dia gitu doang. Habis itu udah dia tuh nggak mau valid itu lagi, maksudnya nggak mau ngebahas itu si Randy-nya, katanya udah ya berlalu aja lah. Ya udah kan, udah akhirnya ya udah ibunya juga udah ini kan, udah dibawa pulang. Nah di situ ibu kos makin shock mas, di situ ibu kos masih makin shock. Mbak Ayu itu makin jadi di situ. Kasihan Mbak Ayu ya, sekarang yang diteror itu malah Mbak Ayu. Nah, ibu kos itu belum cerita ke saya, cuman saya udah ada tanda tanya di situ. Kenapa ada hal kayak gini 2 kali? Itu kan, yang pertama almarhum Mas Reti, kedua Mas Randy. Gitu. Itu ibu kos belum cerita di situ. Beliau belum cerita ke saya, belum berani cerita, karena saya nanya tapi dia ya kayak gitu, nggak mau cerita. Akhirnya Mbak Ayu ini sempet, jadi pas habis kejadian teriak-teriak itu Mbak Ayu itu ada ini apa ya, adiknya Mbak Ayu. Adiknya Mbak Ayu itu tinggal di situ buat nemenin Mbak Ayu. Saya lupa tadi ngomong. Jadi Mbak Ayu itu ditemenin sama adiknya sekarang. Ya masih di situ. Pas jadi kejadian Mas Randy itu ada adiknya di situ. Nah adiknya itu, tapi pas semenjak ada adiknya itu nggak teriak-teriak mas. Malam tuh nggak teriak-teriak. Nah akhirnya sampai Mbak Ayu itu kan udah shock berat kan, sama ibu kos tuh shock, sama-sama shock. Nah Mbak Ayu tuh pengen ke sana, maksudnya pengen pulang sama keluarganya aja gitu. Cuman
mikir Mbak Ayu tuh masih kerja di situ loh, jadi udah kerjaan di situ. Cuman di situ dia diganggu waktu itu, akhirnya milih adiknya tinggal di situ buat nemenin gitu akhirnya. Jadi ini langsung ke pertengahan tahun 2011 ya Mas ya. Oke. Pertengahan tahun 2011 itu di situ saya belum tahu apa ya maksudnya, ibu kos tuh belum terbuka. Si Mbak Ayu ini adiknya pulang, jadi pulang, si adiknya itu udah pulang. Mbak Ayu itu selama 3 hari itu emang nggak teriak-teriak Mas, setelah si adiknya itu pulang Mbak Ayu. Tapi setelah 3 hari itu teriak-teriak lagi Mas. Itu teriak-teriak lagi di situ. Nah di situ enggak pertengahan, waktu itu udah hampir akhir 2011, bukan pertengahan. Itu 2000 iya enggak November 2011. Di situ ibu kos ini ibu kos tuh udah was-was. Jadi di situ ibu kos udah wanti-wanti ke saya, bakar menyan lagi. Kayak gitu saya nggak tahu Mas. Akhirnya waktu itu saya tanya, Bu, waktu itu manggilnya sebenarnya Bude kalau saya dulu manggilnya, cuman Bu. Bu, ini tuh ada apa? Nah, karena emang saya udah nggak logis nih. Iya. Udah nggak logis. Ini tuh ada apa? Saya tuh nggak diganggu Mas. Maksudnya soal bau, terus sama yang katanya si siapa? Ketemu genderuwo itu saya nggak diganggu karena ya makanya saya berani aja gitu kan. Nah ini kenapa saya tanya sama ibu kos, ini kenapa Bu? Ini ternyata kata ibu kos itu ini nggak apa-apa, kata dia gitu. Pokoknya kamu ini aja dulu bakar menyanyi jangan sampai lupa ya, kata dia gitu. Dia selalu bilang kayak gitu. Saya kan makin lama-lama kesel juga Mas, sumpah. Jujur aja waktu itu emang kesel. Nih, pas udah berjalannya waktu, berarti di situ kan sisa Mbak Ayu, Mas Bagas, sama Mas Agung. Iya. Sama Mas Agung gitu ya. Mas Agung itu kenapa nggak? Sebenarnya pengen pindah, cuman dia nggak pengen pindah karena di situ waktu itu kan harganya diturunin sama ibu kos, bahkan sampai sebenarnya Mas Agung itu udah nggak bayar. Mas Agung ya Mas Agung sama Mbak Ayu itu sebenarnya waktu itu udah nggak bayar lagi, jadi yang penting tinggalin aja di situ, maksudnya temenin ibu gitu loh, maksudnya jangan sampai pergi semua kayak gitu. Akhirnya Mas Agung itu mau di situ kan, ya udah karena memang tempat kerjanya Mas Bagas itu dekat sama Mas Agung itu dekat sama kerjaannya gitu, kosannya. Jadi pas banget gitu loh jadinya. Ya udah di situ aja pas banget, kebetulan kan si Mas Agungnya ini kan emang orangnya pemberani kan, jadinya dia cuek-cuek aja. Sampai di titik waktu itu dia libur kerja. Dia di teras depan, di depan itu dia lagi pagi-pagi. Biasanya kan kalau pagi-pagi itu dulu yang ibu kos masak itu sekarang kan udah enggak. Jadi paling saya nyediain kayaknya pisang rebus biasanya kan. Ya kan kalau nggak pisang rebus ya apa yang bisa digoreng-gorengan gitu kan biasanya. Sama teh hangat biasanya saya sediain di situ. Saya ngobrol lah pagi-pagi sama Mas Agung itu. Terus kata Mas Agung gini, Mas Agung bilang, Mas Anto. Iya Mas Anto pernah ditemuin sama Randy nggak? Saya kaget dong. Randy Mas, saya bilang gitu kan. Mas Randy almarhum, saya bilang gitu. Iya, saya Randy, kata dia gitu. Mas pernah ditemuin nggak? Kata dia gitu. Nggak pernah Mas, kan udah meninggal, kata saya kan gitu ya. Saya kan kaget ya. Emang kenapa Mas? Saya ketemu mulu, kata dia gitu. Saya setiap pulang kerja kan dia kan pulang kerja tuh sekitar jam 8-an Mas. Iya kan, Mas Agung kan jam 8-an kan. Jam 8-an ya. Nah itu Mas Agung itu setiap pulang kerja itu
nggak setiap hari sih, cuman dia sering banget ngelihat Mas Randy almarhum itu di teras. Sahur. Iya, makanya cuman Mas Agung ini sempat berani Mas, saking dia tuh hampir sampai kesel ya. Cuman dia kan udah, karena dia berani, dia nggak mau ngomong sebenarnya, nggak mau ngomong ke saya apa ibu kos, karena ya udah lah emang kayak gitu kan, udah kayak gitu kan. Sampai dia tuh kesel, sampai pas mau ketemu itu katanya, pas ketemu sama Mas Randy itu udah puncak keselnya itu. Waktu itu kan logatnya Mas Agung sama Mas Randy tuh karena emang orang sana Mas, jadi gaul dia mereka tuh. Jadi pakai bahasa Luluko gitu. Oh, ini contoh aja kayak gini. Lu ngapain sih Ren, kata si Agung. Kata Mas Agung gitu. Lu ngapain sih Ren, kata dia gitu kan. Dia diem aja. Tapi posisinya kan di teras itu kan ada bangku kan, yang Mas itu sebenarnya yang Mas duduk itu, biasa Mas duduk itu, Mas yang itu duduk itu dia di situ biasanya gitu loh. Jadi dia ngadep ke samping gitu loh ya kan. Nah di sampai lawan di sini kan ada bangku lagi kan. Nah itu biasanya yang dudukin itu, yang itu dudukin itu biasanya Mas Randy duduk situ. Yang ketemunya si Mas Agung itu ketemu. Nah lu ngapain sih Ren gitu, cuman Mas Agungnya diem aja. Cuman karena Mas Agung dia berani ya, dia langsung ngomong lagi, udah beda alam kan, ya udah gitu, kenapa lagi, kata si Mas Agung gitu. Agung juga bingung kan, dia kesel kan di situ kan. Ya udah akhirnya pas udah di malam itu tuh dia ditampakin keselnya itu Mas Agung masuk aja pintu. Mas Randy masih duduk dia posisinya itu, udah ini posisinya udah meninggal ya Mas ya. Mas Randy masih di situ, ibaratnya ngenayangin di situ, cuek tuh. Tapi udah kesel dia bilang, si Mas Agung tuh bilang ke saya gitu loh. Si Mas Agungnya bilang ke saya, cerita ke saya kayak gitu. Masa iya Mas, kata saya gitu kan. Saya nggak pernah ya, maksudnya alhamdulillah nggak pernah ditemuin sama Mas Randy gitu. Saya ketemu Mas Randy almarhum itu pertama kali itu pas sama Mas Iyeng. Yang di depan. Oh itu Mas cuman ngeliat itu doang? Itu baru pertama kali Mas Randy. Makanya saya bingung pas Mas Iyeng awal-awal nemuin Mas Randy gitu kan. Saya bingung awalnya itu, kenapa Mas Iyeng bisa tahu gitu. Tapi itu nanti di belakang ya. Nah Mas Agung itu dia cerita kayak gitu, kenapa, kata si Mas Agung juga sebenarnya tuh ada tanda tanya gitu loh. Kenapa ini ada sosok genderuwo, cuman genderuwo juga waktu itu Mas Agung itu pernah dimimpin juga ternyata sama genderuwonya. Tapi nggak se ekstrim mereka berdua ini loh, sama si Mbak Ayu sama Mas Randy. Dimimpin pernah, tapi pertama kan ditampakin tadi tuh, saya lupa tampakin yang bikin kopi pertama itu kan, Indomie. Terus yang kedua itu pernah dimimpin itu dia ketemu, jadi di alamnya dia itu ngelihat, ini kata Mas Agung ya, kata Mas Agung ya, karena kan ini Mas Agung dari awal emang nggak ada hubungannya ya Mas ya, cuman dimimpiin waktu itu. Dimimpiinnya dia ngelihat POV-nya dia tuh ngelihat Mas Randy itu diikat di pohon gede Mas. Di situ ada genderuwo itu. Jadi yang keduanya itu dimimpin itu ada genderuwo itu. Tiba-tiba genderuwonya itu kan dari ngeliatin nyorot si Mas Randy yang diikat itu, langsung ngeliat ke Mas Agung. Jadi kayak di samping pojok gitu loh. Lihat kayak gini, langsung si genderuwonya tuh bilang, temenmu nggak bakal selamat. Di dalam mimpinya tuh ya? Di dalam mimpinya Mas Agung kayak gitu. Mas Agung bingung dong di situ kan. Tapi kata Mas Agung, walaupun kayak sebentar tapi tiba-tiba udah subuh waktu itu. Walaupun sebentar tapi tiba-tiba langsung kebangun udah subuh. Cuman ya itu doang, terakhir dimimpin sama genderuwo itu juga udah lama, tapi udah nggak terlalu lama sama kejadian yang ini, yang kejadian sebelum Mas Randy meninggal katanya. Tapi karena Mas Agung itu orang yang berani, tapi ya dia cuek-cuekin aja gitu, dia nggak cerita gitu loh Mas. Jadi ceritanya pas hari itu pagi itu.
Dia cerita kayak gitu. Ternyata emang terakhir itu di mimpinya itu kayak gitu. Temanmu nggak bakal selamat kata si Bang Genruwo itu awalnya. Saya pikiran dong, loh, Genruwo lagi nih gitu kan. Ya kan, Mas Agung loh, Genruwo. Oh, berarti ada apa-apa nih. Akhirnya besokannya itu malamnya itu Mbak Ayu masih teriak kayak biasanya Mas. Saking udah biasanya itu kita kayak cuek-cuek gitu loh. Saking udah biasanya itu kayak cuek. Soalnya nanti dia diem sendiri. Dia diem sendiri nanti. Ya diem kayak waktu itu kan Mas pernah tau. Iya. Terus tapi besokannya langsung ini kan. Nah itu ada ceritanya sebenarnya. Malam terakhir itu dia. Sampai akhirnya Mbak Ayu ini sama ibu kos itu dipanggil lagi Mas, jadi diajak ngobrol berdua. Oke. Ya, itu pertama itu ada saya, jadi saya diajak sekalian. Jadi ibu kos ini di sini, ibu kos ini buka semuanya waktu itu karena ibu kos itu khawatir Mbak Ayu ini makin berlarut di situ. Iya. Di ini juga sama makhluk itu. Ibu kos itu karena memang udah nggak sanggup, dia tuh ngelindungin anak-anaknya. Mau gimana, masa dia mau egois gitu. Egois makin lama kan makin tambah parah, ada yang hal terduga lagi nih gitu kan. Akhirnya dia cerita sebenarnya ibu kos itu udah tahu semuanya kan, siapa yang ini yang langgar. Dia mau niat bantuin tapi nggak bisa. Memang perjanjian kayak gitu kan, udah perjanjian, udah halnya udah perjanjian itu udah ini apa sih, paten apa sih bahasa patennya itu kalau itu. Udah badi lah. Iya, udah nggak bisa, soalnya udah benang merah gitu kalau mereka kan. Makanya itu diakalin sama ibu kos itu kan, bakar menyan tiap hari biar adem. Ternyata memang enggak, memang udah perjanjiannya, emang dia terusik gitu loh. Di situ Mbak Ayu sama ibu kos sama saya itu, di sini saya juga baru tahu nih. Mbak Ayu akhirnya jujur di situ. Jujur kalau memang waktu itu dia pernah ngelakuin berzina di situ. Akhirnya jujur di situ karena memang didesak sama ibu kos, daripada ini kan maksudnya demi kebaikanmu gitu loh maksudnya. Ya sekali lagi ini bukan buat ini ya Mas ya, bukan buat ada maksud yang lain, buat pelajaran kita semua, karena emang di tempat dimanapun tempatnya itu kan memang harus sopan gitu loh. Nah di titik itu Mbak Ayu tuh akhirnya cerita semua Mas, semua yang benar-benar yang nggak ngelakuin hal yang nggak bagus di kawasan itu gitu sama almarhum Mas Randy itu. Sebenarnya dipush sama ibu kos ini karena ibu kos ini emang udah tahu gitu loh. Jadi saya nggak tahu ya, kayaknya sih emang ditemuin sama si yang Genruwo ini loh, yang punya perjanjian ini. Dia minta bayaran itu pasti ngenerornya ke ibu kos itu. Jadi dia udah tahu semuanya tapi nunggu Mbak Ayunya cerita, tapi nggak cerita sampai akhirnya kan Mbak Ayunya kayak gitu dan akhirnya takut kenapa-napa. Ya akhirnya bu kos manggil Mbak Ayu buat validasi, maksudnya emang kenapa. Saya kaget di situ juga kan, baru tahu di situ soalnya pas mereka tuh ternyata ngelakuin hal itu. Saya kan juga ngerasa salah karena kan saya di situ kan penjaga kos ya Mas ya, masa ya saya nggak tahu gitu kan. Gitu saya kan nggak, ini namanya itu manusia juga kan, nggak tahu juga saya gitu di situ. Iya, makanya saya pikir yang ganggu itu sebenarnya tuh yang Mas Repi korban kebakaran ini kan Mas bilang sendiri ke saya. Iya. Kalau yang ganggu kita semua itu sebenarnya Mas Repi yang hati-hati itu, selain Mas Randy ya. Iya. Nah itu gimana itu Mas? Nggak, jadi gini, itu kalau saya tuh dapat mandat dari ibu kos, ya Mas. Kalau soal kejadian yang apa si makhluk ini itu tuh nggak boleh keluar, nggak boleh tahu. Itu makanya pas Mas nanya itu ya saya mikirnya karena memang waktu itu ada kejadian almarhum Mas Repi juga kebakaran di situ, ya saya sanggup pautin aja ke Mas waktu itu ceritanya, karena memang di situ ada perjanjian yang nggak boleh maksudnya diungkap gitu loh Mas. Jadi saya juga takut karena nanti kan ini ke
menyangkut sama bisnisnya ibu kos gitu. Saya takutnya malah ibu kos yang kenapa-napa. Itu mandat dari ibu kos sebenarnya. Makanya, tapi sebenarnya yang gangguin siapa? Tapi gini, jadi sebenarnya yang gangguin Mbak Ayu itu pure dari siapa namanya makhluk ini tadi mas, karena Genderuwo itu. genderuwo. Ah. Si genderuwo itu yang ganggu. Tapi kalau yang gangguin mas, yang mas nyium kabel kebakar, itu ini menurut ibu kos ya, ibu kos tuh emang tahu loh mas, jadi kayak memang ada ini. Iya, jadi makanya ini saya nahan-nahan, maksudnya ibu kos tuh nahan karena saya takut salah ngomong gitu, takutnya ibu kosnya kesinggung gitu, karena saya nggak dapat izin buat sebenarnya apa buat cerita sini, cuman ya buat pelajaran ya, insya Allah sih nggak apa-apa lah gitu, tapi nggak keluar batas gitu ya. Ibu kos tuh tahu sebenarnya mas, jadi mas Rep ini dia tuh gentayangan juga, gentayangan. Oh tetap ada berarti dia. Jadi mas Rep ini gentayangan kenapa? Karena dia tuh pengen ngasih tahu Mbak Ayu. Oh. Gitu loh, karena kan Mbak Ayu kan digangguin kan. Dari situ ada sosok yang mau nyelakain Mbak Ayu, sedangkan Mas almarhum Mas siapa? Mas Repi ini tuh karena suka kan waktu itu kan. Itu mau ngasih tahu ke Mbak Ayu ada yang mau nyelakain Mbak Ayu gitu loh. Itu makanya kenapa saya mau cerita ini jadinya kebuka dong. Ya nggak apa-apa mas, kalian aja Oh, maksudnya ya. biar clear gitu. Iya gini ya. Nggak apa-apa kayaknya. Gini, jadi sebenarnya Mbak Ayu itu udah mau diambil mas sama genderuwo itu, karena mereka ini kan melanggar perjanjian. Ibu kos yang diteror, akhirnya si makhluk ini genderuwo ini, karena perjanjian pasti ada, kalau ngelanggar ada bayarannya. Nah genderuwo ini tuh minta bayarannya sebenarnya di situ. Itu karena yang pertama yang diambil tuh Mas Randy, kena satu, memang itu diambil, makanya Mas Randy itu kayak gak wajar meninggalnya kan kayak gitu. Itu adalah sebenarnya ada mas, cuman ya itulah saya sepil yang udah pastinya gitu loh. Tadi kan saya bilang dia diikat di sana kan. Itu yang kedua itu Mbak Ayu tuh yang diambil juga, cuman karena ada sosok Mas Repi, dia tuh berusaha buat ngelindungin Mbak Ayu sama ibu kos ini juga tetap nego, karena nggak bisa, harusnya benar nggak bisa, itu harusnya Mbak Ayu tuh udah nggak ada harusnya ya. Cuman alhamdulillahnya, tapi sekarang saya nggak tahu kabarnya mas ya Mbak Ayu nih, cuman semoga sih sehat-sehat aja ya kalau nonton sih. Nah Mbak Ayu nih harusnya udah nggak ada di situ, cuman karena ada sosok Mas Repi sama ibu kos ini yang nego, karena udah ngambil satu masa mau diambil semua kayak gitu. Akhirnya Mas Repi itu dia itu pas Mas yang ada pindah di situ, itu tuh Mas Repi itu sebenarnya mau ngasih tahu Mas Yeng, mau minta tolong. Iya. Mau minta tolong, itu ibu kos sudah tahu loh mas. Mas percaya nggak? Tapi ibu kos itu udah tahu sebenarnya, makanya ibu kos tuh cerita ke saya pas nanti pas mas itu udah pindah, itu ibu kos cerita ke saya kayak gitu. Si Mas Repi itu mau minta tolong ke Mas Yeng buat ngasih tahu Mbak Ayu segera pindah kayak gitu loh. Sebenarnya tuh dia ada maksud gitu ya. Iya, cuman kan namanya makhluk kayak gitu kan nggak bisa langsung kayak gitu, ada sesuatunya gitu. Cuman itu tetap dibatasin. Dia buat ke emas aja dibatasin sama si sosok genderuwo ini mas sebenarnya. Gitu. Sedangkan mas almarhum Mas Repi itu yang jinnya itu tuh nggak bisa keluar kamar sebenarnya. Itu kata balik lagi Bu Kos ya. Ini nanti Bu Kos ada lagi sebenarnya. Itu nggak bisa keluar kamar. Jadi dia tuh nggak bisa bebas itu mas kemana, jadi pakai tanda-tanda aja. Contoh kayak ember sama gayung. Itu walaupun ada airnya kosong, tiba-tiba ada di situ aja. Iya. Itu ditarik gitu loh. Makanya dia mau ngasih tahu ini ada apa kayak gitu. Yang bisa berkeliaran itu Mas Randy, kenapa? Karena memang itu udah jadi pengikutnya si Iya baru gitu. Nah udah kan,
udah ngejawab di sini belum nih. Jadi saya ada ibu kos. Jadi abis itu tuh ibu kos itu cerita semuanya. Itu kosan posisinya udah kosong. Oh. Udah kosong ya. Itu tahun 2013 itu ibu kos udah mulai sakit-sakitan. Nggak tahu sakit kenapa ya, karena mungkin udah tua ya mungkin Iya, ya. iya. Mungkin ya Mas ya. Jadi ibu kos itu di situ tuh cerita semuanya ke saya sama ke bapak saya sebenarnya. Bapak saya cerita. Dia ceritain dari awal sebenarnya. Gitu, cuman ada bagian-bagian yang nggak bisa saya ceritain juga di sini. Itu memang nyangkut, nggak boleh, memang nggak boleh. Oh ya, paham lah. Iya. Cuman nggak tahu nih Mas, ini mah dugaan saya, cuman nggak tahu ibu kos ini meninggal sama hubungannya sama si ini atau enggak, saya nggak tahu waktu itu. Oh ya, by the way, ibu kos ini udah meninggal. Ya. Meninggal udah. Tahun berapa? Tahun 2014. Oh. Ya, itu udah kosong semua posisinya. Jadi emang udah nggak ada yang ngekos. Jadi Mas itu tuh udah nggak ada semua karena ditutup waktu pas Mas pindah. Mbak Ayu kan udah pindah itu. Itu nggak lama dari situ dia ditutup karena emang nggak kondusif juga di situ udah. Nah itu kan ibu kos sering sakit-sakitan mulai di situ. Terus ya udah akhirnya nggak ada tuh di tahun 2014. Itu akhirnya tuh kan saya pindah ke merantau. Kosan ini ya udah kosong aja gitu. Itu cuman ya udah lah gitu. Kurang lebihnya sih kayak gitu Mas. Cuman ada ya maaf nggak bisa semua diceritain ya Mas. Iya nggak apa-apa. Ini aja sebenarnya udah ngelurusin sih. Mandat dari ini Bu Kos ini. Saya nggak. Iya nggak apa-apa sih. Oke Mas, sekiranya ya ini sih informasi yang saya pengen terapin, maksudnya kasih share ke teman-teman. Ya kalau gitu saya udah ngucapin banyak-banyak makasih nih udah mau sempetin jauh-jauh dari Bogor ke sini. Ya semoga Mas Hanafianto sehat selalu ya. Amin. Sukses dimanapun Mas berada. Oke, agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Akhirnya kita sampai di ujung acara nih Mas. Ya, akhirnya gua dan Mas Hanafianto dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.